Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ketemu lagi dengan saya di perkuliahan online eh, Universitas Telkom ya. Untuk cabang Waleri. Untuk sekarang kebetulan untuk kampus kita sudah eh, menjadi universitas ya. Kita ucapkan selamat untuk Universitas Telkom ya, karena sudah berkembang ya menjadi universitas. Semoga nanti tambah lancar dan jaya ya. Amin. Oke, seperti biasa ya, untuk hari Senin dengan mata kuliah sistem basis data ya untuk semester 2. Nah, pada hari ini nanti kita adalah pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir untuk semester 2 ini ya, untuk angkatan 2019. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai untuk project UAS-nya, kemudian untuk proses untuk UAS-nya dan sebagainya. Nah, hari ini kita mereview hasil-hasil mas maksudnya untuk mereview atau apa ya? Mengingat ulang ya, untuk project kita itu seperti apa sih, nanti akan saya jelaskan project yang saya sudah buat untuk pertemuan kemarin ya. Jadi kalian perhatikan bagian mana yang kalian belum, nanti bisa kalian kalau yang belum paham ya itu kalian pertanyakan di kolom komentar ataupun di kontak saya boleh ya. Nah, intinya nanti bagian mana yang belum dipahami, kemudian misalkan ada yang belum dimengerti mengenai proses dan sebagainya, nah di situ nanti kalian akan bisa pertanyakan ya di kolom komentar atau di kontak saya langsung. Seperti biasa jangan lupa ya untuk absensi disiakat masing-masing. Nanti linknya saya linkkan di situ untuk mengikuti perkuliahan untuk online di Universitas Telkom ini ya. Jangan lupa karena untuk apa namanya, untuk absensi itu penting ya, apalagi absensi sekarang untuk perkuliahan online itu kan tidak bisa diinput manual ya. Jadi kalau kalian tidak login siakat berarti kalian tidak akan terabsen di siakatnya masing-masing ya. Jadi nanti akan mengurangi untuk penilaiannya, karena untuk absensi kan mempengaruhi ya. Seharusnya kan untuk mahasiswa itu maksimal ada 4 absen, selebihnya tidak bisa mengikuti untuk UAS seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai proses ataupun hasil dari apa namanya, aplikasi kita ya, aplikasi sederhana menggunakan akses yaitu KHS ya. Nanti yang menggunakan topik lain itu menyesuaikan ya, karena kemarin saya memang beritahu apabila mau menggunakan topik lain itu tidak masalah. Pada intinya itu seperti itu ya, ada minimal 3 form ya, ada 3 report untuk ditampilkan di dalam aplikasinya nanti. Misalkan lebih, itu malah lebih bagus. Nanti penilaian akan menambah penilaian masing-masing dari kalian ya. Jadi nanti tidak apa-apa, nanti akan saya koreksi satu-satu ya untuk programnya ya. Apakah sudah berjalan dengan lancar fungsinya, kemudian untuk fungsi-fungsi dari form untuk input, delete dan sebagainya itu akan saya koreksi ya. Nanti itu akan berpengaruh terhadap nilai yang akan dihasilkan untuk UAS nanti ya. Karena seperti yang saya berikan kemarin itu, kemarin kan saya bilang untuk penilaian terbanyak itu ada di project aplikasinya ya, atau project UAS ya, aplikasi KHS Telkom ya. Kemarin kita membuat seperti itu ya, untuk Telkom kuliah online ya. Sebentar. Telkom, oke. Oke, kiranya untuk info sementara seperti itu ya. Nanti misalkan ada beberapa yang perlu dipertanyakan ataupun yang belum dipahami, silahkan ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena nanti kalau sudah bingung tidak bertanya itu takutnya malah tambah bingung ya. Maka dari itu saya beritahu ya, kenapa kalian harus
apa namanya, untuk tanya apa yang kalian belum paham. Nah, itu kan fungsinya seperti itu ya. Jadi takutnya kalian tidak berani bertanya tapi ternyata tidak paham. Lah itu yang bahaya ya. Bahayanya rugi di kalian sendiri ya. Nah, misalkan kalian memang bisa sudah tidak ada yang bertanya, nah itu bagus. Bagusnya berarti sudah paham ya untuk dalam pembuatan proses untuk aplikasi KHS Telkom kemarin ya. Karena ini adalah sebagai output kalian selama satu semester mengikuti perkuliahan saya itu harus ada outputnya. Kenapa? Karena harus mempunyai ilmu ya, mendapatkan satu semester ini kan lama ya, dan kalian juga bayar. Nah, maka dari itu kalian harus punya skill ataupun punya kompetensi mengenai pembuatan aplikasi menggunakan akses ya, karena kita untuk semester 2 memang menggunakan database-nya menggunakan akses ya. Nah, pengembangan daripada pembuatan pertama dari database, tabel, query, kemudian form, report, kemudian switchboard. Nah, di situ kalian serap ya. Oh, ternyata seperti ini proses-prosesnya. Sudah saya jelaskan dari awal ya. Mulai dari pembuatan apa namanya, database itu sendiri hingga switchboard itu kan sudah saya berikan waktu beberapa pertemuan ya, ada teori dan ada prakteknya, lebih banyak praktik memang seperti itu ya. Nah, untuk pembuatan aplikasi ini adalah gabungan dari apa yang saya sampaikan selama ini ya, selama ini apa yang saya sampaikan nanti bisa kalian aplikasikan, bisa kalian terapkan ke dalam aplikasi menggunakan switchboard ya, seperti yang saya terangkan kemarin ya. Nah, untuk proses-prosesnya kemarin sudah saya terangkan, nanti akan saya kaji ulang ya, dalam artian nanti proses kita harus awalnya membuat apa sampai pada akhirnya kita membuat menjadi sebuah aplikasi itu seperti apa. Nah, nanti akan saya terangkan seperti itu ya, mengenai penjelasan project untuk UAS ini. Dan nanti pada saat UAS tetap akan saya berikan bukan latihan ya, soal ujian, soal ujian. Jadi ada soal ujian seperti biasa kita open book ya, karena kita masih perkuliahan online, jadi kita tetap open book ya. Kenapa? Karena saya tidak bisa ya untuk mengawasi kalian satu persatu. Yang penting kalian tetap belajar saja seperti yang saya katakan kemarin, yaitu waktu yang saya berikan nanti tidak banyak seperti pada saat UTS untuk pengumpulannya ya. Akan tetapi nanti lebih ngepres ya, waktunya mepet ya. Jadi agar kalian belajar seperti itu ya, walaupun open book. Kalau memang kalian tidak belajar itu akan susah. Untuk soal ini ternyata ada di modul berapa, saya lupa kemarin. Nah, untuk mencarinya itu nanti akan memakan waktu, dan pada saat pengumpulan sudah selesai kalian belum selesai. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan ya, seperti itu. Makanya kalian tetap belajar walaupun open book, setidaknya kalian tahu untuk soal ini posisinya di modul mana, di pertemuan mana. Nah, seperti itu ya untuk di bagian catatan kalian misalkan ya. Oke, langsung saja ya mungkin ya, kita buka dulu. Nah, di sini kan tampilan dari aplikasi KHS Telkom ya. Nah, nanti kita kupas dari awal dulu untuk mulai pembuatannya seperti apa, agar kalian mengingat kembali ya. Kalau memang ada yang kelewatan silahkan nanti dikoreksi ya, dikoreksi seperti apa, untuk yang kelewatan ternyata apa. Nah, seperti itu ya. Untuk itu mari kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin untuk mengikuti online ini ya. Oke, saya pakai ini dulu ya. PPT-nya saya lepas dulu. Nah, ini agar nanti prosesnya kalian bisa melihat ya. Nah, di sini ini kan kita sudah membuat, kita tutup dulu misalkan ya. Nah, ini kan kita pada awalnya kita membuat sebuah database ya. Nah, database-nya kalian kemarin kalian tentukan sendiri ya, nama mungkin dengan nama kalian ataupun tugas UAS ataupun apa, atau terserah ya. Intinya nanti di dalam database tersebut sudah kita buat dalam seperti itu ya. Nah, yang pertama seperti biasa setelah membuat
database, kalian membuat tabel. Di sini kan ada tabel ya. Nah, di sini untuk tabel mahasiswanya kita lihat dia seperti ini karena sudah diinputkan data-datanya ya, seperti ini ya. Nah, ini tabelnya di sini ada file name-nya adalah yang pertama ada npm, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian ini apa, tempat lahir ya, untuk tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir untuk ini apa ini, sebenarnya bisa kasih foto ya. Nah, itu terserah nanti mau dikasih apa enggak ya. Oke, yang kedua ada mata kuliah. Di sini untuk file name-nya ada kode MK, mata kuliah, SKS, semester. Nah, di sini sudah diinputkan semua untuk apa namanya, data-datanya ya. Kalian inputkan sebanyak mungkin, tidak masalah, ataupun dengan sesuai dengan anjuran ataupun tutorial yang saya berikan itu sudah bagus ya. Itu kan sudah lumayan banyak untuk data-datanya ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah tabel nilai. Di sini ada npm, kode mk, absen. Maaf, untuk nilai ini ya, absen, kemudian mid dan ujian. Jadi untuk di sini yang tertera adalah npm-nya. Nanti saat diklik nanti akan keluar ya untuk namanya ya. NPM sekian untuk kode mata kuliah 16, absensinya ada 60%, misalkan dia tidak sering tidak masuk. Kemudian untuk midnya menilai dapat nilai seperti ini untuk midnya ya. Kemudian untuk ujiannya nilainya berapa. Nah, di situ nanti adalah ketemu ya untuk nilainya ya, nilai yang akan keluar pada saat akhir semester seperti kalian ini ya. Oke, setelah kita membuat 3 tabel, jangan lupa kalian membuat query ya. Di sini ada query-nya seperti ini ya. Nanti untuk prosesnya saya rasa sudah ada ya di apa namanya, di tutorialnya untuk pembuatannya. Nah, di sini untuk query sendiri antara gabungan ya, antara mahasiswa untuk mata kuliah dan nilainya ya. Ada apa namanya, keterkaitan di antara ini ya. Misalkan untuk di tabel mahasiswa npm-nya, kemudian untuk kita kaitkan dengan tabel nilai. Nah, untuk kode MK di sini sama tabel nilai dan mata kuliah ada yang sama. Nah, di situ nanti bisa kalian apa namanya, kolaborasi ya, ini namanya ya. Nah, di situ kita bisa membuat apa namanya, untuk ini ya, perumusan. Nah, perumusan kan masing-masing ya, untuk nilai itu rumusnya apa, kemudian huruf untuk mutunya, SKS-nya, kemudian nilai akhirnya. Nah, di situ kalian tidak perlu khawatir karena di tutorial sudah saya berikan ya untuk semua rumus-rumusnya. Kalian tinggal menyalin saja, menulis ulang ya untuk menggunakan rumus-rumus apa seperti itu ya. Nah, untuk query seperti itu ya intinya, karena di sini ada keterkaitan antara tabel mahasiswa, nilai dan mata kuliah, jadi kita gabungkan ya. Setelah itu baru kita tuliskan untuk perumusan yang menggunakan perhitungan atau perhitungan nilai ya. Kalau memang untuk kalian nanti membuat sebuah aplikasi yang tidak ada perhitungannya, berarti nanti tidak ada rumusnya. Seperti itu ya. Untuk sampai di sini paham ya. Nanti kalian koreksi apabila kalian terjadi kesalahan atau apa, berarti nanti ada beberapa yang kalian lewatkan. Oke, setelah itu kita lihat selanjutnya adalah kita membuat form ya. Di sini ada data mahasiswa, ini adalah subform ya. Jadi kalian fokusnya ke sini. Nah, di sini ada form mahasiswa. Oke, di sini ada form mahasiswa seperti ini ya. Ini sudah saya berikan untuk apa namanya, pop up ya. Jadi dia tampilannya seperti ini, seperti di aplikasi. Nah, untuk tabel mahasiswa di sini kalian jangan lupa untuk ini kan sesuai instruksi ya, instruksi di apa namanya itu, tutorial yang saya berikan. Nah, di situ memang tidak ada tutorial mengenai pembuatan subform ya. Nah, untuk subformnya kemarin kan sudah saya jelaskan di
pertemuan beda ya. Jadi kalian, saya rasa sudah ini sudah saya jelaskan 2 kali ya untuk subform ya. Dulu pada saat awal-awal perkuliahan sudah saya berikan untuk materinya, kemudian pada saat pembuatan aplikasi kemarin untuk pertemuan kemarin sudah saya jelaskan sangat jelas ya untuk pembuatan subformnya. Kemudian untuk aplikasi kan pertemuan minggu kemarin, untuk minggu kemarinnya itu subformnya ya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa apa namanya, mungkin buka ulang ya, atau di YouTube saya misalkan kalian lupa ya. Nah di situ saya menyarankan di setiap form itu harus ada subformnya. Nanti kalau yang tidak memperhatikan itu konsekuensinya nilai tidak akan ini ya, tidak akan bagus ya. Karena saya sudah menggembor-gemborkan di setiap pertemuan ya, bahwa untuk form itu harus ada subformnya. Kenapa? Karena memang agar lebih tampilan bagus ya untuk sebuah aplikasi nantinya ya. Oke, seperti ini untuk form mahasiswanya ya, untuk fill-fillnya, NPM, nama, kelas, tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya itu menyesuaikan dengan tabelnya tadi ya. Karena kita menggunakan form wizard untuk dalam pembuatannya, mungkin kalian tidak perlu menulis ulang ya, kita tinggal importkan untuk NPM fill name-nya, kemudian kalian tinggal klik saja, itu akan secara otomatis sama dengan di mahasiswanya atau di tabel mahasiswanya ya, maaf ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Form mata kuliah. Kita lihat. Di sini ada form mata kuliah. Oke, yang ini close dulu ya. Nah, ini ada form mata kuliah. Ini juga sesuaikan dengan yang ada di tabel ya. Jadi saya bilang tadi di setiap form harus ada subformnya. Jadi ini adalah laporan atau subreport, laporan sementara ya. Laporan sementara yang akan kalian lihat nanti dalam form ya. Belum walaupun kita tidak membuka report ataupun laporan, kita sudah melihat bisa melihat untuk reportnya ya. Reportnya seperti apa saja bisa kalian langsung lihat. Oke, yang berikutnya adalah form nilai. Kita lihat form nilai memang agak besar sini ya, karena banyak untuk fillnya, fill name-nya ya. Di sini untuk form nilai memang untuk file-filenya kan banyak ya, jadi memang panjang. Nah untuk sama ya seperti yang lain, kita juga harus membubuhkan untuk subformnya ya, agar sebagai tanda apa namanya, report tadi ya, ataupun laporan sementara agar lebih mudah. Oke, sampai di sini ya. Mungkin ini karena ini pembuatan kemarin saya belum Universitas Tekom ya, tidak apa-apa, nanti kalian bisa ganti ya. Ini masih menggunakan Stekom dan Universitas Stekom, itu tidak masalah. Yang penting intinya nanti fungsi ataupun fungsionalnya ya, fungsional dan tampilannya dari apa namanya, aplikasi tersebut apakah sudah semuanya sesuai ya yang saya instruksikan dengan menulis apa namanya tampilannya mungkin kalian percantik, kemudian fungsionalnya dari form-formnya benar-benar fungsi untuk input, untuk mendelete, kemudian untuk mencari dan sebagainya, itu harus fungsi ya. Nanti akan saya coba, saya koreksi satu-satu untuk pemrograman ya, karena memang untuk penilaian terbanyak itu ada di aplikasi ini ya. Jadi kalian bisa benar-benar fokus ya. Oke, setelah kita membuat semua tadi kan kita membuat tabel 3 tabel, formnya 3 dengan beserta apa? Beserta subformnya ya di bawah sini ya. Nah, ini adalah subform. Berarti kan kalian sudah membuat ada 6 ini ya. Ada 3 tabel, 3 form dan 3 subform di dalamnya, yaitu subformnya adalah di sini ya. Untuk database-nya ya, penyimpanan di database-nya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita membuat laporan. Kita lihat untuk laporannya, saya sudah buatkan pop-up semua ya. Jadi ini mengapung ya, atau floating ya. Nah, ini sini ada laporan mahasiswanya ya. Saya membuat ada 3 versi ya. Ada yang tabular, kolumnar, justify. Jadi di antara 3 itu saya kemarin membuatnya adalah memang saya buatkan 3-3-nya ya, agar saya mencontohkan
memberikan contoh untuk justify itu seperti apa, kolumnar itu seperti apa, kemudian untuk tabular itu seperti apa. Nah, di situ kalian bisa pahami. Kalau kalian memang mau dibuat satu saja, misalkan kolumnar semua atau justify semua atau tabular semua, itu tidak masalah. Intinya adalah kalian membuat sebuah laporan ya. Nah, seperti itu, paham ya? Kita lihat ini ada perbedaannya ya. Ada untuk laporan mata kuliahnya juga saya buat beda, ini tabular ya. Kemudian untuk yang nilai juga ada seperti justify ini ya. Kolumnar, tabular sama justify. Nah, di sini ya. Nah, kalian bisa pahami nanti, ataupun misalkan kalian mau membuat untuk apa namanya satu versi saja ya, misalkan ya. Satu versi saja untuk tampilan dari laporan itu tidak masalah ya. Bebas. Intinya kemarin saya memang menyampaikan kenapa ada tiga-tiganya saya pakai. Karena memang agar misalkan buat menambah wawasan saja. Kalian misalkan kepingin membuat justify, kemudian tabular itu seperti apa sih, kemudian kolumnar itu seperti apa sih, agar tidak penasaran seperti itu ya. Kemarin kan saya tujuannya seperti itu, kenapa saya membuat tiga-tiganya ya. Oke, sampai di sini saya rasa paham ya untuk pembuatan tabel sampai laporan. Nah, nanti pada intinya adalah kita akan membuat sebuah tampilan sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya menggunakan apa? Switchbot ya. Switchbot yang tampilannya nanti agak lumayan ini ya. Lumayan agar seperti untuk aplikasi desktop sungguhan seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin kalau memang ada yang dipertanyakan silahkan ya di kolom komentar ya. Untuk mengenai pembuatan tabel sampai laporan, saya rasa sudah cukup jelas ya, karena saya tidak menjelaskan hanya satu kali pertemuan saja, tapi ada beberapa hari ya. Untuk pada pertemuan sebelumnya kan sudah saya sampaikan step by step ya, tidak sehari saya membuat tabel sampai laporan, tidak ya. Jadi tidak ada alasan kalian tidak paham sebenarnya. Kenapa? Karena saya membuat menjelaskannya adalah secara detail ya, untuk tabel tersendiri sendiri, kemudian query, kemudian data mahasiswa, apa namanya, form mahasiswa, form-formnya itu saya juga jelaskan satu persatu dari 3 form tersebut. Kemudian pada saat pembuatan laporan juga saya berikan apa namanya, secara detail ya, untuk pembuatannya, untuk desainnya dan sebagainya. Kemarin kan memang sudah saya berikan penjelasan sangat detail atau jelas ya. Oke, sampai di sini mungkin kalau ada yang kurang paham silahkan ya di kolom komentar ataupun di kontak saya. Sambil saya break sebentar ya. Ini intinya ada beberapa, ada 3 laporan ini bisa kalian coba semua agar kalian menambah ini ya, menambah wawasan kalian. Ternyata untuk membuat sebuah laporan itu dengan menggunakan justify itu seperti ini tampilannya, kemudian untuk tabular itu seperti ini tampilannya, kemudian kolumnar itu seperti ini. Nah, itu kan menambah ilmu kalian ya, untuk wawasan kalian ya. Oke, mungkin saya rasa pasti paham ya sampai di sini ya. Ini sangat mudah karena ini ada masih semester 2. Untuk aplikasi kan kita masih menggunakan akses ya. Nanti untuk selebihnya kalian akan mendapatkan untuk materi-materi yang lebih ini lagi ya, lebih bagus lagi, dengan misalkan dengan menggunakan VB, web, HTML, web sudah ya, kemudian untuk aplikasi PHP dan sebagainya itu menggunakan web. Nah, itu kan masih banyak ya, mungkin ada bulan C++ juga nantinya. Bisa kalian ini ya nanti ya, kalian tunggu saja untuk semester selanjutnya, kalian pasti ada mendapatkan ya. Nah, ini adalah sebagai basicnya, sebagai dasarnya, sebagai dasar kalian nanti membuat sebuah pemrograman ya. Karena di sini untuk switchboard memang tidak saya berikan untuk menggunakan coding ya. Ini lebih simpelnya saja bagaimana untuk membuat sebuah aplikasi.
Oke, sampai di sini paham ya. Mungkin bisa kita lihat untuk hasil dari aplikasi kita ya. Nah, aplikasinya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Kita close dulu yang laporan-laporan di sini ya. Aplikasinya di sini ya. Nah, di sini ada switchboard. Kemarin untuk pembuatan switchboard saya rasa sudah paham ya. Mungkin saya ulang untuk sekali lagi ya. Di sini akan ada database tool. Nah, di sini ada switchboard manager. Kita lihat. Nah, di sini baru kalian akan membuat aplikasinya. Nah, untuk membuat apa namanya, mengedit namanya ya. Misalkan aplikasi KHS Tekom mau kalian edit seperti apa itu terserah ya. Tekom 2 misalkan. Atau Unif ya yang sini ya. Kita buat lagi tidak apa-apa. Universitas. Nah, misalkan seperti ini baru kita untuk klik. Di sini kan formulanya memang sudah saya buat ya. Kalau saya belum buat nanti di sini kosong. Nah, pada saat kosong kalian mau membuat menu-menu yang akan kalian tampilkan, kalian klik new di sini ya. Misalkan kita new di sini. Nah, di sini baru kita buat untuk menunya. Menunya apa? Misalkan tadi ada sembarang ya. Nah, kemudian kalian klik di sini komen ini maksudnya adalah kita nanti akan menggunakan perintah apa? Perintahkan membuka. Kalau kita mau membuka form berarti kita akan open form in mode ya. Tapi apabila kalian mau membuka report berarti open report. Kemudian kalau mau exit berarti exit. Nah, seperti itu ya. Di sini kan komen ya. Saya rasa kalian paham ya untuk pemanggilan dan sebagainya. Di sini kan memang perintahnya ya. Nah, untuk pemanggilannya di sini misalkan di sini kita open form in mode, add mode ya. Nah, di sini kan kita berarti akan membuka form. Nah, di sini kita pilih form apa yang akan kita masukkan, yang akan kita panggil, yang akan kita linkkan. Nah, seperti itu ya. Intinya hampir sama dengan desain web ya. Untuk mata kuliah desain web kalian juga kemarin sudah saya jelaskan ya untuk form-form untuk menu-menu kemudian untuk link-linknya kan nah seperti itu hampir sama ya. Cuma kita beda untuk desainnya ya atau desain view-nya ya. Beda dengan untuk web tapi pada intinya sama dengan komennya itu adalah perintah yang akan kita masukkan, kemudian untuk formnya adalah kita yang akan linkkan atau panggil. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita oke. Nah, nanti akan jadi sebuah menu lagi ya, menu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah saya buat semua menu ya. Ada 3 form, ada 3 laporan dan untuk keluar. Nah, ini karena hari kemarin pertemuan kemarin sudah saya terangkan, tidak perlu saya terangkan lagi ya. Nanti apabila yang kemarin tidak memperhatikan ataupun masih bingung bisa kalian pertanyakan. Nah, setelah kita buat tadi ada beberapa menu, kemudian kita linkkan juga. Bagaimana hasilnya kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini kan saya buatkan untuk fungsi pop up ya. Jadi ini mengambang ya di depan apa namanya akses ya. Nah, bagaimana agar lebih tampilan nyata kita maximize. Nah, di sini kan untuk saat kita kursor arahkan ke menu-menu tersebut itu akan beda warna ya, berubah warna ya. Nah, kita lihat apakah ini bisa nanti kalian desain view ya. Untuk stekomnya belum kelihatan ya. Kalian tinggal geser saja untuk di sini ya. Aplikasi KHS Universitas Tekom misalkan. Nah, kita lihat kita saat kita klik form mahasiswa untuk nanti hasil akhir aplikasi kalian harus seperti ini ya. Nah, saat kalian klik form mahasiswa dia akan tampil di sini. Nah, di sini kita bisa atur nanti untuk tampilan selanjutnya saat kita membuka ulang ya. Nah, di sini baru kita misalkan mau add record itu bisa kalian inputkan ya, namanya siapa, tanggal lahir dan sebagainya. Di sini bisa ada fungsi untuk tanggal lahir juga ya. Sampai di sini paham ya fungsi dari aplikasi tersebut ya. Nah, ini kan sudah sama ya, hampir sama dengan seperti aplikasi sungguhan. Karena apa? Karena terlihatnya adalah switchboardnya saja, bukan aksesnya ya. Nah, untuk yang kedua ada apa? Form mata kuliah. Kita lihat di sini form mata kuliah. Juga tampil seperti ini ya untuk add record, delete, find dan sebagainya. Nah, di sini
bisa kalian coba-coba nanti. Yang ketiga apa? Kita form nilai. Nah, kita atur di sini ya nanti ya untuk form nilainya kan memang panjang tadi. Nah, di sini untuk form nilai hasil dari untuk aplikasi saat kita menggunakan switchboard seperti itu ya. Bisa kalian inputkan di sini add recordnya untuk npm-nya siapa misalkan, kemudian kode mk-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian bisa save, langsung akan ini ya terinput ya. Nah, terinputnya untuk yang pertama kita lihat di sini di sub report ya atau sub menu ya, sub form ya. Nah, di sini setelah kalian save nanti akan masuk ke dalam sub reportnya. Nah, nanti masuknya kemana? Masuknya ke laporan. Kita lihat laporan mahasiswanya. Kita lihat, kita atur dulu untuk tampilannya biar bagus ya. Nah, di sini aduh, laporan mata kuliah di sini. Oke. Aduh. Laporan mata kuliah. Oke, di sini ya. Kalian aplikasi kalian harus seperti ini ya, fungsi semua di menu-menunya, kemudian di untuk formnya tadi juga harus kalian fungsikan, misalkan untuk input menu baru dan sebagainya itu harus sesuai ya, sesuai di situ. Kemudian laporan yang kedua apa? Laporan mata kuliah ini ya. Untuk tadi kan laporan mahasiswa ini ya. Laporan mahasiswa di sini bisa kita lihat ya. Nah, sini ada laporan mahasiswanya, kemudian ada laporan mata kuliahnya. Mata kuliah yang sudah terinput dalam aplikasi itu apa saja? Kita lihat, bisa kita lihat di sini ya. Dan untuk penambahannya menggunakan form tadi ya, form mata kuliah berarti ya. Kemudian apa yang berikutnya adalah laporan nilai. Ya, laporan nilai kita lihat di sini. Sini ya. Laporan nilai per mahasiswanya ya. Oke, di sini untuk semester 1 Andi Supriyanto misalkan. Nama mata kuliah e-commerce. Nah, untuk absensinya, ujiannya, nilainya, hurufnya, untuk mendapatkan hurufnya, mutu SKS-nya berapa, kemudian nilai akhirnya berapa, nanti sudah ada semua ya di sini ya. Di sini ya. Oke, saya rasa paham ya untuk tampilannya nanti harus seperti ini. Saat kalian klik form mahasiswa harus seperti ini. Bisa kita lihat ya untuk form mata kuliah, kemudian ada form nilai, ada form laporan mahasiswa, laporan mata kuliah, nilai, dan keluar untuk keluar ya. Nah, di sini untuk tampilannya kan sudah seperti benar-benar aplikasi ya, benar-benar aplikasi desktop ya. Bisa kita gunakan misalkan dalam untuk apa namanya, aplikasi sederhana ya, misalkan kita punya usaha kecil-kecilan bisa kalian gunakan ya. Ini kan tidak hanya untuk nilai saja, untuk jual beli dan sebagainya kan sama ya intinya, cuma beda di fil-fil dan perumusannya saja. Misalkan kalian mempunyai toko di rumah, misalkan toko apa sembako katakan seperti itu. Nah, kalian bisa buat dengan aplikasi akses seperti ini ya. Nah, kalian inputkan semuanya nanti ya, barang-barang yang ada di toko tersebut, berikan harga, dan nanti pada saat ada transaksi untuk penjualan ataupun misalkan pembelian ya, pembelian dalam artian kan apa ya namanya, untuk membeli banyak ya. Nah, itu bisa kalian inputkan, dan nanti untuk sebagai database-nya adalah menggunakan akses. Itu sangat mudah sekali itu, dan juga sangat simpel ya. Simpelnya karena memang di sini untuk akses kan mudah ya, tapi terkadang untuk keamanan database-nya itu lebih apa namanya, kurang ya. Nanti kalian akan menggunakan database MySQL kalau sudah waktunya untuk semester atas ya. Dan tidak salahnya kalau kalian memang membuat dengan akses pun itu tidak apa-apa sebagai bahan belajar, ataupun misalkan mau dipakai untuk benar-benar di dunia nyata, itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Saya rasa ya, asal kita sering update ataupun kita lihat ya ada permasalahan-permasalahan yang diaksesnya itu kita benahi, itu sama saja tetap aman ya. Yang penting kita jangan lupa untuk membackup untuk bagian database-nya seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya untuk pembuatan aplikasi KHS
untuk tugas apa namanya UAS ya. Nanti kalau memang kalian ada yang dipertanyakan, kemudian ada yang belum paham, silahkan. Saya persilahkan untuk bertanya ya, bertanya dan nanti akan saya jawab ya di kolom komentar ataupun di kontak saya ya. Kalau memang saya pas sudah ada waktu baru akan saya jawab ya mengenai pembuatan aplikasi ada kendala apa, kemudian di bagian mana, di bagian switchboardnya ataupun di subformnya nanti misalkan kalian seperti itu. Nah silakan dipertanyakan, saya tetap akan saya jawab ya kalau memang waktunya tepat ya. Oke, sampai di sini mungkin paham ya untuk pembuatan aplikasi untuk switchboard ya. Mungkin untuk hari ini cukup ya karena kita untuk hari terakhir dalam apa namanya pembuatan. Oh di situ tampil enggak ya, ini tampilnya sebentar, aplikasi KHS di situ enggak tampil ya. Kalau saya preview seperti ini tampil enggak? Oh, enggak tampil ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pertemuan hari ini karena tidak ada yang dipertanyakan. Nanti misalkan ada yang belum dipahami, yang kalian belum pahami dan ini ya, bisa kalian pertanyakan saja langsung ke saya ya, ataupun di kolom komentar tidak apa-apa. Intinya nanti misalkan ada yang belum dipahami jangan sungkan-sungkan untuk menanyakannya ya, agar nanti tidak bingung ya, tambah bingung ya. Kalau memang sudah paham, syukur alhamdulillah ya, karena berarti kalian selalu memperhatikan apa yang saya jelaskan. Itu saya rasa mudah untuk membuat aplikasi sederhana seperti ini ya menggunakan akses ya. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini ya. Jangan lupa kalian persiapkan untuk UAS ya, karena minggu depan kan kita ada untuk angkatan 2019, berarti kan libur hari tenang ya. Kalian libur, manfaatkan libur kalian sebaik-baiknya ya. Intinya mau buat belajar ataupun apa, intinya hal yang positif. Nah untuk persiapan kalian UAS nanti, pada saat UAS harus sudah mengumpulkan aplikasi ini ya, aplikasi KHS ini nanti ke dalam classroom ya, sama. Dan juga persiapkan untuk menjelang ujian akhir sekolah semester ini, nanti ada saya berikan soal 10 ya, 10 soal untuk ujiannya ya. Jangan lupa ya untuk belajar, walaupun sifatnya open book, nanti waktunya saya batasi, tidak terlalu banyak untuk pengumpulannya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya, bisa kalian praktekkan, bisa sampai jadi untuk aplikasi seperti yang saya buat ini ya, yang saya berikan untuk dari tutorial awal sampai akhir hingga saya praktekkan satu persatu itu. Semoga kalian sama seperti hasil yang saya buat ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.